Sebelum kita memulai pembelajaran pada siang hari ini, alangkah baiknya kita berdoa bersama-sama. Mungkin Mas Farid bisa memimpin doanya. Oke, baik. Sebelum kita mulai pelajaran pada siang hari ini, langkah baiknya kita berdoa dulu ya teman-teman. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dimulai. Berdoa dicukupkan. Baik, terima kasih Mas Farid. Nah, untuk siang hari ini apakah semuanya hadir? Hadir, Bu. Baik, kelihatannya semuanya hadir ya. Ada 14, 13 peserta didik, 14 peserta guru. Nah, sebelum kita masuk ke dalam materi lebih lanjut, silahkan teman-teman bisa mengakses Google Classroom terlebih dahulu. Nah, di Google Classroom ini ada LKPD, modul, PPT pembelajaran, video pembelajaran, dan juga media pembelajaran yang akan digunakan untuk pembelajaran pada siang hari ini. Apakah semuanya sudah bisa mengakses link Google Classroom-nya? Bisa, Bu. Baik. Nah, sekarang di sini Ibu punya pertanyaan pemantik nih sebelum kita masuk lebih lanjut ke dalam materi asam dan basa. Nah, di sini pada pertanyaan pertama yaitu apakah kamu pernah mencicipi lemon atau cuka dan apa yang kamu rasakan? Saya pernah, Ibu. Rasanya sangat asam. Rasanya sangat asam, betul sekali, Mbak Feti. Mengapa? Bagaimana kita bisa mengetahui eh, suatu zat bersifat asam atau basa jika kita tanpa mencicipinya? Karena tidak semua bahan kan bisa dicicipi ya. Nah, bagaimana kita bisa mengetahui jikalau zat tersebut bersifat asam atau bersifat basa? Ada yang bisa menjawab? Oke, Holimatur Rosita. Ya, Bu. Yang saya tahu menggunakan kertas lakmus, Bu. Oke, betul sekali. Kita bisa mengetahui zat atau sifat itu bersifat asam, basa, atau netral menggunakan kertas lakmus. Selain kertas lakmus, kita juga bisa menggunakan indikator. Indikator itu bisa kita dapatkan dari bahan-bahan alami atau bahan-bahan buatan. Nah, selain itu juga kita juga bisa menggunakan alat yang namanya pH meter. Nah, menggunakan alat tersebut juga bisa mengetahui itu berapa sih eh, berapa sih tingkat keasaman atau kebasaan dari zat tersebut. Nah, untuk pertanyaan yang ketiga, apa hubungan antara tingkat pH dengan apakah suatu zat termasuk asam atau basa? Ada yang tahu? Mbak, Saya tahu, Bu. oke, Mbak Feby. Jadi kalau pH-nya rendah seperti di bawah 7 itu bersifat asam, Bu. Tapi kalau di atas 7 bersifat basa. Ya, betul sekali, Mbak Feby. Jika kalau pH-nya rendah, nah itu nanti bisa di bawah 7. Jika asam, maka akan jika asam itu di bawah 7. Nah, jika basa maka akan di atas 7. Jika netral maka di rentang 7 sampai 6. Itu. Nah, sebelum kita masuk ke materi mungkin yang lebih sulit lagi, ini kan udah siang ya, udah menunjukkan pukul 1. Mungkin teman-teman di sini udah pada ngantuk nih. Sepertinya Mas Farid udah ngantuk. Nah, di sini Ibu ada ice breaking dulu sebelum kita masuk ke materi selanjutnya. Mungkin teman-teman di rumah bisa mengikuti Itu ya. ada sudah. Udah, Bu. Teman-teman yang di rumah bisa Let's go meet our mengikuti ya. friends.
biar tambah semangat lagi. If you're happy and you know it, clap your hands. If you're happy and you know it, clap your hands. If you're happy and you know it and you really want to show it. If you're happy and you know it, clap your hands. Di-on-kan mic-nya. If you're happy and you know it, stomp your feet. If you're happy and you know it, stomp your feet. If you're happy and you know it and you really want to show it. If you're happy and you know it, stomp your feet. If you're happy and you know it, say hooray! Hooray! If you're happy and you know it, say hooray! Hooray! If you're happy and you know it and you really want to show it. If you're happy and you know it, say hooray! If you're happy and you know it, do all three. Hooray! If you're happy and you know it, do all three. Hooray! If you're happy and you know it and you really want to show it. If you're happy and you know it, do all three. Hooray! Galaxy Academy! Oke, semuanya apakah masih semangat? Kasih, Bu. Oke, nah sebelum kita masuk ke dalam pembelajaran lebih lanjut, adapun tujuan pembelajaran pada siang hari ini yang pertama yaitu di mana siswa dapat melakukan percobaan untuk menguji pH berbagai zat menggunakan indikator alami. Yang kedua yaitu siswa dapat menjelaskan pengertian dan sifat-sifat asam dan basa serta perbedaan di antara keduanya. Yang ketiga yaitu siswa menunjukkan kreativitas dan kemampuan bekerja sama saat bekerja dalam kelompok untuk menyelesaikan proyek mini handbook. Nah, di sini Ibu punya link di mana teman-teman bisa mengakses untuk masuk ke dalam artikel yang membahas mengenai mini handbook, yaitu pembuatan kain dari Korea, di mana kain ini dibuat menggunakan pewarna alami. Bisa dari kunyit, bisa dari mawar, dari kol ungu. Nah, teman-teman semuanya bisa scan sekarang. Baik, Bu. Apakah sudah bisa? Bu. Apakah ada yang ingin ditanyakan dari artikel tersebut? Oke, Mas Farid. Baik Ibu, jadi saya kan tadi sudah membaca artikelnya ya Ibu, itu terkait dengan pakaian tradisional Korea bukan Bu? Iya, betul sekali, Mas Farid. Nah, ini termasuk salah satu pakaian tradisional dari Korea. Nah, hari ini kita akan melakukan percobaan seru mengenai indikator alami atau menggunakan indikator alami. Kita akan mengamati bagaimana kain itu bisa berubah warna saat kita tetesi dengan berbagai larutan atau kita rendam dengan berbagai larutan. Nah, perubahan warna itu akan membantu kita memahami apakah larutan tersebut bersifat asam, basa, atau netral. Jadi kita di sini tidak hanya monoton belajar tentang apa sih itu asam, apa sih itu basa, tetapi ternyata dari adanya sifat asam dan basa itu bisa merubah warna, di mana warna tersebut bisa dimanfaatkan untuk pewarnaan alami menjadi suatu kain tradisional dari Korea.
Seperti itu, Mas Farid. Oke, nah di sini kan kita mau belajar tentang asam dan basa nih. Apa sih asam itu? Apa sih basa itu? Nah, asam dan basa merupakan dua konsep dasar dalam kimia yang sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Mulai dari makanan yang kita konsumsi, produk pembersih yang kita gunakan, hingga proses biologis yang terjadi di dalam tubuh kita itu juga merupakan ada yang bersifat asam dan juga bersifat basa. Contohnya di lambung. Kalau di lambung itu asam atau basa? Teman-teman ada yang tahu nggak? Asam. Betul sekali. Nah, makanya biasanya disebut ada yang asam lambung. Nah, ya kan? Nah, asam merupakan zat yang melepaskan ion hidrogen ketika dilarutkan dalam air. Nah, zat ini biasanya memiliki rasa yang asam. Kalau basa merupakan zat yang melepaskan ion hidroksida ketika dilarutkan dalam air. Zat ini biasanya terasa licin dan memiliki rasa pahit. Teman-teman tahu nggak apa atau buah yang bersifat asam atau apa yang bersifat basa? Teman-teman bisa menyebutkan contohnya antara asam dan basa? Asam ada jeruk, lemon. Ya, Kalau basa itu sabun, kapur. ya, betul sekali, Mbak Feti. Mungkin teman-teman bisa aplaus buat Mbak Feti. Nah, di sini kita juga akan belajar tentang pH indikator. Nah, perubahan lakmus, biasanya kan kita mengetahui ini asam, ini basa itu menggunakan kertas lakmus ya untuk mempermudah. Nah, kertas lakmus biru akan berubah menjadi merah saat dicelupkan ke dalam larutan asam. Di mana reaksi dengan logam. Asam bereaksi dengan banyak logam untuk menghasilkan gas hidrogen. Contohnya, asam klorida bereaksi dengan seng menghasilkan gas hidrogen dan seng klorida. Basa umumnya memiliki rasa pahit dan terasa licin saat disentuh. Contohnya yaitu sabun. Nah, kertas lakmus merah berubah menjadi biru saat dicelupkan ke dalam larutan yang bersifat basa. Nah, reaksi dengan asam merupakan basa bereaksi dengan asam menghasilkan garam dan air, sehingga reaksi ini disebut dengan reaksi netralisasi. Nah, untuk menunjang pemahaman lebih dari teman-teman semuanya, di sini Ibu ada salah satu video yang membahas mengenai asam dan Hello, friends. Today sebelumnya ini menggunakan bahasa Inggris ya teman-teman. Jadi kalian bisa lebih fokus atau mau pakai subtitle juga boleh. Biar kalian nanti kalau ditanya bisa menjawab. Oke, teman-teman bisa memperhatikan ya. we'll learn about acid and base. Acids and bases are two specific types of chemicals. This orange juice looks so yummy. You know approximately all liquids are either acids or bases. Whether a liquid is an acid or base depends on the type of ions present in it. If it has so many hydrogen ions, then it's an acid. If it has so many hydroxide ions, then it's a base. It's that simple. See this scale? Scientists use this scale, called a pH scale, to check how acidic or basic a liquid is. The pH scale is a chemical detector for hydronium and hydrogen ions. pH is a number ranging from 0 to 14. What falls from 0 to 7 are acids, with 0 being the strongest. Whatever comes within 7 to 14 are bases, with 14 being the most powerful base. A liquid is neutral if it has a pH value of 7. Any acid that dissociates 100% into ions is known as a strong acid. If it does not dissociate 100%, it's called a weak acid. There are a lot of strong acids and bases in nature. Few of them, like boric acid, is used in insecticides. Some acids, like hydrochloric acid, is very dangerous. But some of them are so helpful. Many plants have acids and bases in their seeds and leaves. This lemon is so sour, my friend.
Citrus fruits like oranges, grapes, and lemons have citric acid in their juice. This is why lemons taste so sour. Let's see some uses of acids and bases. Remember when your stomach was upset after eating junk food, doctors gave you antacids? These include sodium bicarbonate or baking soda and calcium carbonate. They are bases and work by neutralizing stomach acids to water and carbon dioxide gas. The stomach uses hydrochloric acid to help in digesting food. This strong acid also kills bacteria and keeps you healthy. Ah, very good, buddy. When you exercise, muscles produce lactic acid. Oh, careful. There is cleaner in the floor. It is slippery. Bases feel slippery because these are soapy in nature. That's why some of them, like sodium hydroxide, is used in cleaners. Some common household items that contain bases are baking soda, drain cleaner, washing powder, and toothpaste. Some common household items that contain acids are yogurt, vinegar, lemon juice, and batteries. Now you know a lot about acids and bases. Stay tuned for more videos. Oke, dari teman-teman mungkin ada yang ingin ditanyakan? Ibu, saya belum paham videonya. Oke, Boleh minta tolong dijelaskan lagi. oke, mungkin ada teman yang lain yang mau menjelaskan kepada Mbak Feti? Ada yang mau nggak? Kalau ada yang mau nanti tak kasih nilai plus. Oke, Mas Farid, boleh. Bagaimana kesimpulan dari Oke, video yang udah Mas Farid tonton? jadi dari video itu kita belajar bahwa asam dan basa itu memiliki sifatnya masing-masing atau memiliki sifat yang berbeda, di mana asam itu akan mengubah keras lakmus menjadi warna merah, menjadi merah, sedangkan basa itu akan mengubah keras lakmus merah menjadi warna biru. Misalnya jika cuka itu asam dan juga sabun itu warnanya basa, warnanya termasuk dari basa. Seperti Oke, betul sekali Mas Farid. Dari Mbak Feti, apakah sudah jelas? Kalau belum Sudah, jelas, Ibu. oke, ini ada tambahan lagi. Nah, Ibu di sini akan melakukan demonstrasi atau eksperimen. Dan tadi kan di awal Ibu udah ngasih link Google Classroom ya. Nanti teman-teman bisa baca-baca di situ. Setelah ini kalian punya tugas untuk melakukan eksperimen tentang sifat asam dan juga basa. Nah, sebelum itu, Ibu akan melakukan demonstrasi terlebih dahulu. Yang kedua, Ibu ada dari larutan sabun. Nah, dari sini kita sudah bisa melihat perbedaannya ya, teman-teman. Nah, ini ada indikator alami menggunakan indikator kunyit. Yang kedua ada kita menggunakan variasi sabun. Yang ketiga menggunakan cuka. Nah, teman-teman tahu nggak perbedaannya ini? Kenapa bisa berubah warnanya? Ada yang bisa jawab? Nah, sabun. Oke, Mas Farid, boleh menjawab. Oke, Ibu, karena sabun termasuk basa dan cuka termasuk asam, Ibu. Jadi warnanya berubah. Ya, betul sekali. Kalau netral, warnanya seperti apa, Pak Mas Farid nanti? Kalau netral warnanya seperti indikatornya, Ibu. Tidak ada perubahan warna. Betul sekali. Nah, selanjutnya Ibu juga ada
indikator dari bunga mawar. Nah, di sini ada juga dan juga ada sabun. Sama. Coba kita kasih indikator bunga mawar. Nah, teman-teman juga bisa mengamati perubahannya ya. Dari awal seperti ini, agak kekuningan. Yang kedua, agak kemerahan dengan cuka. Yang ketiga, dengan larutan sabun menjadi coklat. Nah, teman-teman bisa nyimpulin bahwa dari kedua indikator kunyit dan juga bunga mawar ini bisa menjadi pengganti jikalau kita nanti tidak punya kertas lakmus untuk mengetahui cairan ini tuh rasanya asam atau cairan ini tuh rasanya basa. Nah, kita bisa menggunakan indikator alami dari bahan-bahan yang ada di sekitar kita. Seperti dari bunga mawar, dari bunga telang juga bisa, dari bunga sepatu, dari kunyit pun juga bisa. Nah, nanti teman-teman bisa membuka LKPD-nya yang sudah Ibu cantumin di dalam link Google Classroom-nya. Seperti itu ya. Teman-teman paham nggak apa yang udah Ibu demonstrasikan? Oke. Paham, Bu. Oke, semuanya paham ya. Jadi nanti kalau Ibu suruh untuk membuat praktikum sederhana di rumah, kalian bisa melakukannya. Nah, selanjutnya adalah sesi diskusi. Mungkin teman-teman boleh masuk ke dalam breakout room. Kita melakukan sesi diskusi. Jangan lupa LKPD-nya dibuka terlebih dahulu ya. Baik, Bu. Oke, teman-teman bisa langsung masuk ke breakout room. Nah, oke. Kalian udah berdiskusi di dalam breakout room bersama teman-teman kalian nih. Nah, Ibu mau tunjukin LKPD-nya ya. Nah, jadi nanti teman-teman di sini bisa membaca petunjuk LKPD terlebih dahulu dan juga membaca arahan yang ada di LKPD. Nah, di sini ada beberapa eksperimen yang mungkin nanti akan teman-teman lakukan di rumah. Nah, nanti teman-teman bisa melakukan eksperimen sesuai dengan apa yang sudah Ibu demonstrasikan. Tetapi kalian boleh mencari indikator yang lain. Tadi Ibu kan menggunakan kunyit dengan mawar ya. Mungkin teman-teman yang lain boleh menggunakan bunga telang atau bahan-bahan yang lain yang sekiranya bisa menunjukkan bahwa zat ini bersifat asam dan zat ini itu bersifat basa. Seperti itu ya teman-teman. Nah, setelah itu nanti kalian kan sudah mendapatkan hasil.
dari eksperimen yang dilakukan. Nah, setelah itu kalian memproses datanya. Nah, ada beberapa pertanyaan yang bisa teman-teman jawab di dalam LKPD-nya. Setelah LKPD-nya diisi, nanti teman-teman bisa langsung mengunggahnya ke dalam link Google Classroom. Nanti Ibu buatkan link untuk mengunggah hasil dari LKPD yang sudah teman-teman kerjakan. Nanti kerjanya kerja kelompok saja yang teman-teman dibagi menjadi 2 kelompok biar tidak kesusahan. Oke, mungkin setelah ini Ibu ada kuis. Sebelum mengakhiri pembelajaran, Ibu ada kuis terlebih dahulu. Akan Ibu kirimkan link kuisnya di dalam grup kelas. Oke, teman-teman bisa mengaksesnya. Dikerjakan sesuai kemampuan teman-teman aja ya. Untuk mengukur seberapa pemahaman kalian tentang materi Asam Bahasa ini. Oke, mungkin Ibu nanti akan membaca hasilnya setelah ini ya, soalnya ini ternyata susah sinyal. Jadi akan Ibu mulai nanti kalau sinyalnya udah bagus. Mungkin terakhir dari Ibu akan memberikan penguatan tentang materi yang sudah teman-teman hari ini pelajari, yaitu tentang materi asam dan basa. Di mana untuk asam sendiri yaitu zat yang dapat melepaskan ion hidrogen atau donor proton, sedangkan basa adalah zat yang dapat menerima ion hidrogen atau asektor proton. Nah, secara umum, asam memiliki rasa asam di mana pH-nya yaitu kurang dari 7, sedangkan basa memiliki rasa pahit dan pH-nya lebih dari 7. Nah, asam basa ini, asam dan basa saling menetralkan satu sama lain dalam reaksi kimia, menghasilkan garam dan juga air. Seperti itu ya teman-teman. Sebelum Ibu akhiri pembelajaran pada siang hari ini, apakah ada pertanyaan? Oke, sepertinya cukup. Kurang lebihnya dalam mengajar pada siang hari ini, Ibu mohon maaf. Terima kasih atas partisipasi teman-teman semuanya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Terima Terima kasih, Ibu. kasih, Bu. Terima kasih, Bu.
Sama-sama. Sampai jumpa lagi teman-teman. Nanti jangan lupa Google Classroom-nya dibuka ya teman-teman. Nanti akan Ibu infoin lebih lanjut, oke? Siap, Bu. Baik, selamat siang.